Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita pahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, dari mulai ibadah, akhlak, bahkan muamalah. Baik muamalah itu yang mengatur urusan rumah tangga, yang mengatur urusan berniaga, urusan bertetangga, bahkan sampai urusan bernegara. Banyak di antara kaum muslimin yang berprofesi sebagai seorang pengusaha. Maka bagi seorang muslim harus dipahami bahwa bisnis muslim adalah menjadikan Islam satu-satunya guidance untuk mencapai kesuksesan bisnisnya sehingga penuh keberkahan. Tidak salahnya kita mengambil uswah dari generasi terbaik Rasulullah SAW, generasi kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu tokoh besar zaman Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswah bagi saya pribadi. Beliau adalah orang ketujuh dari sahabat Nabi yang memperoleh kabar gembira untuk masuk surga. Beliau adalah salah satu ikon pengusaha terkaya dan memperoleh ridha Allah SWT di zaman Rasulullah SAW, dan saya pikir itu sepanjang masa. Jumlah aset kekayaan Abdurrahman bin Auf diperkirakan melebihi 2.560.000 dinar. Atau andaikan konversi harga 1 dinar saat ini adalah 2,5 juta, itu kurang lebih 6,4 triliun. Sungguh angka yang fantastis. Dan semuanya penuh berkah. Nilai tersebut belum termasuk aset properti, aset lainnya yang dia miliki. Dan yang penting, dari harta tersebut adalah tanpa ada utang dan harta haram di dalam. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, keempat istri beliau itu mendapatkan hak waris sebesar 80.000 dinar per orang, atau sekitar 180 miliar per orang. Sehingga total ganti waris untuk keempat istrinya itu sekitar 750 miliar. Nah, sesuai dengan hukum waris dalam Islam, bahwa hak waris istri itu adalah 1/8 dari total harta warisan Abdurrahman bin Auf. Yang artinya 400 miliar atau tadi 400 miliar lebih yang diwariskan untuk keempat istrinya tadi itu baru 1/8 dari harta waris beliau. Sehingga asumsi minimalnya kekayaan warisan Abdurrahman bin Auf itu totalnya ada sekitar 750 miliar dikali 8, maka jumlahnya kurang lebih 6,4 triliun. 6 triliun lebih. Dan ini adalah aset bersih tanpa utang. Beliau begitu kaya raya di dunia, sukses luar biasa bisnisnya, dan mendapatkan kabar gembira masuk surga pula. Sungguh suatu pencapaian kesuksesan yang luar biasa. Lalu apa saja yang menjadi rahasia sukses dunia akhirat dari sang saudagar, maestro bisnis syariah sepanjang masa ini? Ini adalah sedikit nilai inti yang dapat kita sedikit petik dari beliau. Yang pertama adalah, bagi Abdurrahman bin Auf, bisnis itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau berbisnis untuk mencari keridhaan Allah. Ini visi kesuksesan sang maestro bisnis syariah yang harus kita miliki. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang sangat jujur dan profesional. Bahkan panggilan beliau di kalangan sahabat adalah Abu Muhammad. Beliau senantiasa menghindari hal-hal haram, bahkan yang subhat sekalipun. Ia tidak pernah melakukan praktek ribawi atau menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan. Sehingga keseluruhan harta yang dia miliki adalah harta yang halal. Sampai-sampai Utsman bin Affan pun sampai mengatakan harta Abdurrahman bin Auf adalah halal dan bagi bersih, dan memakan harta itu membawa selamat dan berkah. Lalu yang kedua,
Abdurrahman bin Auf memiliki etos kerja tinggi, tidak pernah putus asa, dan tidak menyerah terhadap keadaan. Ini adalah contoh sikap mental sejati seorang pebisnis yang benar-benar telah teruji. Mental yang lahir dari tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika perintah hijrah turun, Rasulullah memerintahkan seluruh sahabatnya berhijrah ke Madinah demi untuk melakukan hijrah. Abdurrahman bin Auf rela seluruh hartanya, kekayaannya yang selama ini hasil bisnisnya disita rampas oleh orang kafir Quraisy. Beliau sangat kuat tawakal dan yakin rezeki dari Allah SWT sehingga tidak khawatir untuk kehilangannya. Di Madinah, Rasul pun mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan orang kaya raya yaitu Sa'ad ibnu Arabil al-Awsad. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, separuh harta seluruhnya untukmu. Lalu Abdurrahman apa jawabannya sebagai seorang yang bermental pebisnis sejati, bermental yang tidak pernah putus asa? Dia mengatakan, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja di mana tempat pasar perdagangan di Madinah. Lalu Sa'ad menunjukkan, ya ada, yaitu pasar Qainuqa. Abdurrahman bin Auf kemudian memulai kembali usahanya dari nol dengan dagang keju dan minyak samin. Kemudian kembali bisnisnya terus berkembang dan memperoleh kesuksesan besar. Beliau tidak pernah berputus asa karena Islam mengajarkan kepada beliau untuk terus berusaha dan haram berputus asa. Lalu yang ketiga, Abdurrahman bin Auf selalu memiliki pikiran positif. Pikiran yang selalu positif adalah salah satu bentuk dari kemampuan berpikir luar biasa. Kalau ada masalah biasanya orang akan menjadi lemah dan berpikir negatif. Sedangkan mereka yang berpikir positif dan melihatnya sebagai tantangan adalah orang-orang yang tidak biasa cara berpikir. Ini adalah pola pikir sesungguhnya dari seorang pengusaha sejati. Melihat segala persoalan dengan berpikir positif dan merubahnya menjadi sebuah tantangan yang memunculkan kreativitas terus-menerus. Di antara ungkapan Abdurrahman bin Auf yang paling menarik dan sekaligus menunjukkan cara berpikir beliau adalah beliau mengatakan, sungguh kulihat dariku, seandainya aku mengangkat batu, niscaya kutemukan di bawahnya emas dan perak. Para motivator dan inspirator manapun mengatakan bahwa keajaiban berpikir seperti ini adalah saat Anda mengatakan bisa, maka Anda bisa. Secara tidak langsung, Abdurrahman bin Auf yakin bahwa beliau bisa menghasilkan harta dan setiap usaha dari perniagaannya. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf dari hasil usahanya serta kekayaannya tidak untuk dunia. Misi bisnis beliau adalah menjadikan seluruh harta kekayaannya bisa yang merupakan hasil usahanya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang dagangannya yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Yang padahal dikisahkan saat itu barang dagangan yang diangkut itu diangkut oleh 700 ekor unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Selain itu juga tercatat Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan di jalan Allah dengan sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Di antaranya adalah 40.000 dirham, 40.000 dinar, 88 miliar atau 90 miliar saat uang sekarang, 200 ukiah emas atau setengah miliar lebih, 500 ekor kuda, 1.500 ekor unta. Beliau juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup waktu dengan santunan 400 dinar per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Sedekah telah menyuburkan harta Abdurrahman bin Auf sampai-sampai penduduk Madinah berkata, seluruh penduduk Madinah berserikat dengan Abdurrahman bin Auf. Pada hartanya sepertiganya dipinjamkan pada mereka, sepertiganya untuk membayar hutang-hutang mereka, dan sepertiga sisanya dibagi-bagikan, diinfakkan kepada mereka. Subhanallah. Lalu yang kelima, rahasia beliau adalah hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Ini pola kehidupan seorang pengusaha sejati, tidak menonjolkan simbol-simbol kesuksesan yang dapat menghantarkan pada sikap ria dan sombong. Menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam jebakan setan. Harta yang luar biasa yang banyak dimilikinya tidak membuat Abdurrahman bin Auf menjadi sombong atau bahkan menjadi orang yang hidup bermegah-megahan. Beliau hidup dengan sederhana, sampai-sampai dikatakan tentang beliau itu, seandainya
seorang asing yang belum pernah mengenalnya, kebetulan melihatnya sedang duduk-duduk bersama dengan pelayan-pelayannya, niscaya ia tidak akan sanggup membedakan dengan mereka. Begitu rendah hatinya beliau. Lihatlah para pebisnis saat ini. Begitu punya harta sedikit, maka yang diutamakan adalah simbol-simbol kesuksesan bisnisnya dengan cara bermegah-megahan dari sisi penampilan dan harta. Ya. Beliau tidak ingin bermegah-megahan. Karena begitu memahami firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunna jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Allah berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kata Allah, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, kata Allah, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan aunul yakin, keyakinan yang nyata, sangat nyata. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia. Yang kan, Abdurrahman bin Auf selalu berorientasi pada akhirat. Meskipun kehidupannya berlimpah harta dan kekayaannya, itu tidak membuatnya lalai akan akhirat. Bahkan kecintaan kepada akhirat semakin kuat dan membara. Ya. Beliau bukanlah pengusaha yang pengecut, yang hanya berani berjihad dengan hartanya saja. Beliau adalah mujahid yang terlibat langsung dalam perang Badar bersama-sama Rasulullah SAW dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah SAW ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari perang Uhud ini ada 9 luka parah di tubuhnya, 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka parah di kakinya, sehingga menyebabkan beliau menjadi pincang jalannya dan juga merontokkan sebagian giginya hingga beliau dicadel bicaranya. Beliau juga sangat takut akan pertanggungjawaban kehidupan beliau di akhirat kelak. Tak jarang beliau merasakan khawatir terhadap kemudahan yang memperolehnya, yang dia peroleh dari Allah SWT. Beliau khawatir kemudahan tersebut merupakan kebaikan yang telah didahulukan di dunia, dan beliau tidak memperoleh apa-apa lagi di akhirat. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pebisnis kaya raya yang mampu mengendalikan hartanya, bukan harta yang mengendalikan dirinya. Jiwa raganya dan hartanya telah diserahkan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau meletakkan harta kekayaan dunia itu di dalam genggaman tangannya, bukan di hatinya. Cukuplah apa yang diucapkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu dalam doanya mengantar wafatnya Abdurrahman bin Auf. Imam Ali mengatakan, berdoa, pergilah wahai Ibnu Auf, engkau telah memperoleh jernihnya dunia dan telah meninggalkan kepalsuannya atau keburukannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga nilai-nilai utama yang terpancar dari kepribadian sang pengusaha tersukses sepanjang masa ini menjadi contoh tauladan, uswah hasanah bagi setiap kita dan menginspirasi visi dan misi bisnis kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.